Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Andrea Alfi Jugusana Putra di channel ini. Oke, semoga kawan-kawan sedang sehat selalu ya di hari-hari yang indah ini. Semoga kita semua dimudahkan dalam menjalankan bisnis kita masing-masing. Oke. Nah, pada kesempatan kali ini, pada video kali ini saya ingin share apa itu strategi digital marketing, atau lebih tepatnya strategi digital marketing. Gimana sih memulai strategi digital marketing yang simple dan juga mudah untuk dipraktekkan seperti itu. Jadi sebelum ke pembahasan bagaimana strategi digital marketing yang mudah dan simple, diharapkan untuk kawan-kawan untuk seperti biasa yang belum subscribe, like dan share video ini ke banyak sosial media kawan-kawan ya. Oke, mari kita lanjutkan ke pembahasan kita, yakni strategi digital marketing yang pas untuk bisnis kita. Oke, jadi di dunia perbisnisan ini kita harus memiliki yang namanya strategi, yang dimana jika kita turun di dunia digital marketing, kita memerlukan yang namanya strategi dunia digital marketing. Di sini saya telah memilih strategi digital marketing yang simple dan mudah untuk dipraktekkan. Yang pertama, kita harus tahu yang namanya traffic. Kita harus memerhatikan yang namanya traffic toko kita. Traffic ini adalah seberapa banyak pengunjung yang mendatangi toko kita. Nah, jika kita tahu bahwa pengunjung yang datang ke toko kita sedikit, kita cari jalan lain untuk bagaimana sih untuk memenuhi toko kita ini supaya banyak pengunjung, yaitu cara dengan beriklan di sosmed, di website, dan di platform lain. Oke. Nah, itu yang pertama, traffic. Pokoknya traffic ini kita harus tahu bagaimana cara untuk meningkatkan traffic di toko kita, yaitu dengan share berbagai iklan ke berbagai sosial media. Oke. Yang pertama itu traffic. Nah, yang kedua kita harus memperhatikan frekuensi. Oke. Nah, kita harus memperhatikan, misalnya hari ini tuh ada sekian orang yang mengunjungi toko kita. Nah, kita frekuensikan dengan hari besoknya, kita bandingkan. Jika sedikit, ya kita harus balik lagi ke traffic kita. Kita harus, bagaimana ini untuk meningkatkan traffic toko saya ini. Kita harus memiliki strategi yang jitu untuk meningkatkan traffic kita, sehingga frekuensinya tiap hari akan semakin bertambah dan bertambah. Oke, nah itu yang kedua, frekuensi. Nah, yang ketiga ini adalah volume. Volume ini adalah berapa besar customer yang minat kepada produk Anda, atau berapa customer yang menyukai produk Anda gitu ya. Jadi untuk menarik perhatian peminat customer kepada produk Anda, kita salah satu caranya itu adalah untuk dengan beriklan di sosial media manapun, contohnya di sosmed, di website, seperti itu. Cuma intinya tuh di tiga strategi ini kita harus pandai-pandai beriklan dan share produk kita kepada khalayak umum atau kepada teman-teman kita yang berada di sosmed tersebut ya. Nah, selain tiga tadi, Anda harus memiliki yang namanya eksis. Nah, eksis ini yang disebutkan adalah bila bisnis kita diketik misalnya di pencarian Google, nah maka keluar bisnis kita, di YouTube pun keluar bisnis kita, dimanapun keluar bisnis kita. Nah, di situ kita harus tahu yang namanya SEO, Search Engine Friendly. Nah, di Search Engine Friendly ini kita harus tahu yang namanya kata kunci. Kita harus pokoknya memasang kata kunci di berbagai produk ataupun website ataupun halaman yang kita share agar friendly gitu, bisa keluar di platform manapun, mau di Google, YouTube, Facebook, di lain. Kita harus tahu yang namanya engine friendly. Nah, yang kedua kita harus tahu yang namanya search engine dominant. Search engine dominant yakni ya kita produk kita dari Bandung, dari ini, nah dominan, jadi mendominasi suatu tempat. Jadi misalnya ada customer yang ngetik baju Bandung, nah maka
keluarlah produk kita, makanan Bandung keluar produk kita, itu namanya search engine dominant. Nah, kedua eksis itu harus kita miliki dalam membangun bisnis digital marketing. Nah, yang ketiga ini kita harus fokus terhadap intersepsi. Apa sih intersepsi itu? Intersepsi adalah mencegat. Nah, yang dimana mencegat ini kita harus mencegat customer. Misalnya sedang scroll TikTok, dan tiba-tiba muncul iklan kita di situ. Nah, jadi customer itu dapat membaca iklan tersebut dan tertarik dengan produk kita. Nah, tapi dalam iklan tersebut kita harus pandai-pandai menulis copywriting dan sehingga para customer tertarik dengan produk kita, sehingga kita dapat closingan di situ, kita mendapat customer baru. Nah, itu intersepsi, mencegat. Nah, yang berikutnya relationship, mendekatkan atau pendekatan. Jika kita sudah memiliki customer yang tetap ataupun customer yang pernah berkunjung toko kita harus menjalani kedekatan dengannya, yaitu dengan halo, apa kabar ibu, bapak, bagaimana hari ini? Kami sedang memiliki kabar baru nih, ada produk ini nih, manfaatnya ini nih. Nah, itu adalah mendekatkan sehingga para customer tersebut sangat suka dengan toko kita, sangat dengan produk kita, karena yaitu dengan copywriting yang bagus sehingga para customer tertarik dan beli lagi, sehingga terjadilah yang namanya repeat order. Nah, itu relationship. Nah, dari semua yang tadi saya sebutkan itu, jadi kesimpulannya itu yang pertama itu kita harus tahu yang namanya traffic, frekuensi, dan volume. Nah, kita harus menjalankan ketiga ini dengan serius, karena jika tidak serius atau hanya setengah-setengah, ya bisnis kita tidak akan dikenal oleh dunia digital marketing, tidak akan ditemukan dalam pencarian, tidak akan muncul dalam beranda. Nah, itu jika kita setengah-setengah dalam menjalankan yang 3 poin tadi. Nah, yang kedua ini adalah eksis ini yang tadi CIO, CID, dan CIF. Nah, eksis ini ya kita harus yang dimana kita tuh mengatur dalamannya sehingga website ataupun produk kita ini keluar di halaman pencarian yang dibutuhkan oleh customer. Nah, dan juga intercept dan relationship, jangan lupa untuk melaksanakan kedua itu di penghujung, atau kita lebih mendekatkan diri kepada customer sehingga customer tertarik dengan produk kita, nyaman dengan produk kita, nyaman dengan toko kita, seperti itu. Nah, tadi semua adalah strategi digital marketing dari saya, dan mungkin cukup demikian yang bisa saya sampaikan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.